Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk ilmu pengetahuan sosial tingkat SMP kelas 9. Kali ini kita masih membahas tentang bab 1, yaitu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Adapun tujuan pembelajaran bab 1 ini ada 4, yaitu yang pertama, setelah mencermati letak dan luas benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Yang kedua, setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca dinamika penduduk benua-benua di dunia, peserta didik mampu menelaah dinamika penduduk di setiap benua dengan tepat. Yang keempat, setelah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang, peserta didik mampu menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Nah, mari kita lihat letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Di sini ditampilkan pada peta berbentuk globe. Ini ada 5 benua. Nah, dari tampilan ini kita bisa simpulkan bahwa dilihat dari luasnya, maka bisa kita urutkan benua-benua di permukaan bumi ini dari benua terbesar sampai ke benua terkecil. Benua terbesar yang pertama adalah Asia, karena kita lihat luas wilayahnya yaitu 44 juta kilometer persegi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Amerika. Kita lihat luas wilayahnya adalah 42 juta kilometer persegi. Dan benua terbesar ketiga yaitu Afrika dengan luas wilayah 30,29 juta kilometer persegi. Dan benua terluas keempat yaitu benua Eropa dengan luas wilayah 10,35 juta kilometer persegi. Dan benua terkecil di dunia adalah, dari tampilan yang ada di peta ini, adalah Australia dengan luas wilayah 8,9 juta kilometer persegi. Nah, ini bisa juga kalian lihat posisi secara geografisnya ya. Amerika, posisi geografis Afrika, Eropa, Asia, dan posisi geografis Australia. Berikutnya mari kita lihat kondisi kependudukan dengan melihat seperti ini bentuk piramida penduduk benua Eropa. Nah, bentuknya seperti ini. Hal ini bisa dijelaskan bentuk piramida ini, yaitu terjadi fenomena aging population. Nah, maksud aging population di sini adalah terdapat fenomena populasi usia tua. Seperti gambar berikut ini adalah usia tua di Eropa ini lumayan banyak ya. Kemudian yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Artinya tingkat kelahiran di benua Eropa ini kecil atau rendah ya. Sini. Kemudian tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik. Artinya tingkat kesehatannya ini tinggi, pendapatan penduduknya tinggi, pendidikan penduduknya ini relatif baik. Dan yang keempat itu di benua Eropa banyak terdapat negara-negara maju. Di sini. Ini mengenai kondisi kependudukan benua Eropa.
Berikutnya kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia, yaitu yang belum kita bahas adalah benua Australia. Nah, mari kita lihat kondisi alam Australia ini. Yang pertama terdiri atas 3 zona, yaitu dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Iklimnya di benua Australia ini ada 4 iklim. Ada yang beriklim tropis, ada bagian wilayah Australia yang beriklim subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Jadi wilayah Australia ini terdapat 3 iklim sesuai dengan letak geografisnya. Yang ketiga, terdapat kenampakan The Great Barrier Reef. The Great Barrier Reef ini bisa kalian searching di Google untuk mengetahui seperti apa The Great Barrier Reef ini. Dan yang keempat, kondisi alam Australia itu yaitu memiliki fauna khas berupa reptil dan hewan berkantong. Nah, hewan berkantong ini tentu kalian tahu namanya ya, yaitu kanguru. Berikutnya kita lihat kondisi kependudukan Australia. Kondisinya yaitu pernah dipengaruhi kedatangan bangsa Inggris abad ke-15. Jadi pernah dipengaruhi oleh Inggris Australia ini. Kemudian perekonomian penduduknya ini didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Jadi kalau kita lihat pertanian ini cukup canggih ya di negara-negara maju seperti Australia ini. Kemudian pertumbuhan penduduknya lambat, artinya angka kelahirannya ini rendah atau kecil ya untuk pertumbuhan angka kelahiran dari penduduk Australia ini. Berikutnya kita lihat pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya, yaitu kita lihat secara skema. Untuk pengaruh perubahan ruang ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam. Nah, faktor alam ini kita lihat pertama dipengaruhi oleh tsunami. Nah, tsunami ini terjadi tentu disebabkan oleh adanya gempa bumi yang terjadi di dasar laut dengan skala yang cukup besar sehingga menimbulkan gelombang besar yang disebut dengan tsunami. Ini contoh-contohnya lihat di YouTube itu pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang sangat luar biasa, cukup berkabung kita, yaitu di daerah Aceh. Kemudian terjadi banjir, ini faktor alam ya. Gunung meletus, longsor, dan badai ini bisa mempengaruhi perubahan ruang di berbagai benua di dunia. Kemudian tidak kalah pentingnya juga oleh akibat faktor aktivitas manusia. Jadi pengaruh faktor aktivitas manusia contohnya adalah pemanfaatan alam secara eksploitatif. Nah, secara eksploitatif ini adalah mencari sumber-sumber daya alam untuk dieksploitasi demi kepentingan kebutuhan manusia. Ini bisa mempengaruhi dari perubahan ruang. Kita ambil contoh misalnya hutan itu dieksploitasi, diambil kayunya, diambil rotannya, kemudian juga bisa diganti dengan perkebunan. Misalnya kita lihat fenomena bertumbuh kembangnya hutan ini menjadi menjadi kebun sawit. Nah, ini kemudian aktivitas manusia juga dipengaruhi oleh penggunaan lahan tidak seimbang. Nah, ini penggunaan lahan tidak seimbang ini artinya setelah dieksploitasi ternyata berakibat rusaknya sebuah ekosistem. Nah, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Inilah akibat dari